Bab 226 Datanglah padaku jika kau menginginkan sesuatu. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Moriarty menggelengkan kepala tikus itu. Ia sedikit pusing, karena ia memiliki tubuh binatang ajaib tingkat platinum, jatuh dari ketinggian tidak banyak berpengaruh padanya. Tatapan para ahli dari segala arah membuatnya pusing. Ia yakin bahwa semua yang ia lakukan cukup rahasia, bahkan saat ia memakan kulit pohon. Ia tidak menggunakan sihir apapun untuk membuat suara. Ia tidak tahu bagaimana Watson menemukannya. Saat pertama kali tiba di Kastil Blackmoon, ia bermaksud untuk menculik keluarga Watson dan memaksa Watson untuk memohon belas kasihan, tetapi ia menemukan bahwa wali kota Lubin telah membawa kereta berisi barang-barang bagus, dan ia kebetulan sedang lapar. Jadi, kekuatannya kembali setelah menghabiskan semua kekayaan yang dibawa Lubin. Perhatiannya tertuju pada tongkat pohon dunia kristal tingkat berlian yang telah dilebur Watson. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa pohon-pohon yang bersinar itu bisa jadi adalah ornamen yang ditempa oleh Watson. Namun, ia adalah elit tingkat platinum, jadi ia dapat mengatakan bahwa pohon-pohon itu sangat luar biasa. Setidaknya, benda-benda itu adalah benda-benda tingkat platinum, dan bahkan bisa jadi tingkat berlian. Dia tidak tahu mengapa kastil bulan hitam yang tidak penting itu memiliki harta yang sangat berharga. Dia berasumsi benda itu adalah hadiah dari Sylvan atau Antonio, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Benda semacam itu adalah tonik yang sangat baik baginya. Dia bisa memulihkan kekuatannya ke puncaknya jika dia memakannya. Jika dia makan beberapa lagi, dia mungkin bisa membuat tubuh Raja Tikus Pemakan Surga naik ke tingkat berlian. Dari mana tikus itu berasal? Rasanya tidak seperti binatang ajaib pada umumnya. Aura di tubuhnya sangat kuat. Lindungi bangsawan perbatasan dan Tuan Antonio. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Moriarty, mereka semua waspada. Andre adalah orang pertama yang bertindak. Dia berlari di depan Sylvan dan Antonio sambil dengan hati-hati melepaskan sepasang sarung tangan emas dari pakaiannya dan mengenakannya. Saudara-saudara, mundurlah. Watson memberi isyarat dengan tangannya agar ketiga saudaranya menjaga jarak. Dia tersenyum dan berjalan menuju Moriarty. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Tikus, atau Tuan Moriarty, kita belum bertemu selama sekitar 2 hari. Aku tidak mengira kau masih hidup." "Moriarty, maksudmu tikus di depan kita adalah Moriarty." Antonio dan Sylvan memeriksa tikus di tanah. Mereka bertukar pandangan bingung. Mereka mengenali tikus itu sebagai Raja Tikus Pemakan Surga yang telah melarikan diri beberapa hari sebelumnya. Mereka tidak tahu mengapa Watson menyebutnya Moriarty. Apakah mereka tidak melihat Watson membunuh Moriarty di depan mereka? Mereka tidak tahu Moriarty telah menyelinap ke Kastil Blackmoon, dan Watson telah menangkapnya. Tikus itu merasa malu. "Jangan bicara omong kosong, Watson. Aku punya pertanyaan. Bagaimana kau tahu itu aku?" Moriarty berdiri dan berbicara dalam bahasa manusia setelah Watson menemukannya. "Karena seluruh kota Blackmoon berada di bawah komandoku." "Apakah itu alasan yang sah?" Dengan bantuan sistem, informasi itu akan muncul di matanya, apapun yang dilihat Watson. Hasilnya, dia sadar saat Moriarty memasuki kota Blackmoon. Dia juga tahu Moriarty telah mengikuti mobil Grand. Dia berpura-pura tidak tahu karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Moriarty. Dia tidak bisa menahan diri saat melihat Moriarty menggerogoti tongkat sihir tingkat berlian yang dia gabungkan. Dia tidak merasa kasihan pada Moriarty, dia menganggapnya lucu. Tongkat sihir tingkat berlian hanya bisa dihancurkan oleh serangan dengan level yang sama. Moriarty hanyalah Raja Tikus Pemakan Surga tingkat platinum. Bahkan jika dia menggerogotinya sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa menggigit sepotong pun tongkat sihir itu. Jelas bahwa Moriarty telah menggunakan mantra yang tidak diketahui untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh Raja Tikus Pemakan Surga. Akhirnya, ia harus kembali dan menggerogoti kulit pohon itu. Terlalu bodoh untuk digunakan sebagai bentuk pembalasan. Watson mengumpat dalam hati. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa tubuh Moriarty sebagai Raja Tikus Pemakan Surga telah menjadi ilusi. Jantungnya berdebar kencang, itu tidak baik. Ia segera berbalik. Moriarty muncul dari lubang hitam di belakangnya. Tubuhnya membesar dengan cepat, dan ia tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Ia mengulurkan cakar depannya yang besar dan mencengkeram Zeke dan 2 saudara lainnya.
Pertanyaan Moriarty jelas merupakan tipu muslihat untuk mengalihkan perhatiannya sehingga ia dapat menangkap saudara-saudaranya sementara ia menjawab tikus itu. Moriarty mencengkeram Zeke dan dua saudara lainnya. Tulang-tulang mereka retak dengan sedikit kekuatan, dan wajah mereka mengerut kesakitan. Tertawa, tertawa, tertawa. Tikus yang telah diubah Moriarty menjadi mulut terbuka dengan taring yang lebih tajam dari gigi gergaji. Ia tertawa terbahak-bahak saat air liur menetes dari giginya dan jatuh ke tanah, menggerogotinya hingga berlubang. Binatang sihir terkutuk itu berani melukai seseorang di depan hitungan perbatasan. Turunkan mereka dan mati. Andre menghela napas lega dan melangkah maju ketika dia menyadari bahwa Moriarty tidak menyerang Sylvan. Sarung tangannya bertabrakan dengan keras. Kemudian, tubuhnya ditutupi lapisan aura tempur unsur tanah kuning. Tanah dalam radius 100 meter runtuh. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya bangkit melawan gravitasi dan menumpuk di tubuhnya, mengubahnya menjadi gunung setinggi puluhan meter. Dia bertabrakan dengan Moriarty. Teknik pertempuran tingkat emas, Mountain Crash. Serangan itu sama merusaknya dengan golem batu raksasa besar yang jatuh dari langit. Namun, dalam menghadapi serangan itu, Raja Tikus Pemakan Surga milik Moriarty hanya meregangkan kukunya yang tipis dan panjang. Percikan api beterbangan ke segala arah, suara yang menusuk itu membuat gendang telinga semua orang bergetar. Moriarty tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Andre ditutupi lapisan batu yang menyerupai gunung kecil. Batu itu telah terkoyak, memperlihatkan tubuh yang bersimbah darah segar. Tulang-tulangnya hancur, dan lengannya tertekuk ke belakang dengan sudut yang aneh. Itu tampak seperti tas rusak yang telah diiris melalui tanah sejauh lebih dari 10 meter, meninggalkan jejak panjang darah segar. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas. Mereka baru saja menyaksikan transformasi Andre menjadi gunung. Kemudian dia terlempar ke udara. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari sedetik. Bagaimana mungkin? Wali kota telah dikalahkan dalam satu serangan. Penduduk kota peri bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka sangat menyadari keberanian wali kota mereka. Andre telah mengikuti Sylvan untuk bertarung di perbatasan. Dia telah menghancurkan tembok pemberontak dengan teknik bertarung itu telah memaksa pihak lain untuk menyerah. Selain itu, Andre memiliki senjata tingkat emas, dan dia adalah ahli tingkat emas. Namun, lapisan kekuatan yang ditumpuk relatif lemah di hadapan tikus itu. Seorang tingkat emas biasa berani mendatangkan malapetaka padaku. Ekspresi Moriarty menghina. Mulut tikus itu terbuka lebar seolah-olah lubang hitam telah muncul di dalamnya. Itu telah menarik Andre yang terbang kembali ke mulutnya, dia menahannya di mulutnya. Orang lain juga telah tersedot ke dalam mulutnya, Lubin, yang pingsan di tanah. Lubin bahkan tidak bisa menahannya. Setengah dari tubuh kedua wali kota itu ada di mulutnya, hanya kaki mereka yang terlihat saat mereka menjuntai di luar rahangnya. Dia hanya membutuhkan sedikit yang lembut untuk memotong-motong mereka sepenuhnya. Moriarty, kau pengkhianat, pengecut, kau adalah alasan kehancuran gunung salju Dragonspin. Dan kau masih berani kembali. Kau masih berani menyakiti orang di depanku. Atas nama tuanku, atas nama semua orang di perbatasan, aku akan membunuhmu hari ini. Semua itu terjadi terlalu cepat. Sudah terlambat bagi Sylvan untuk campur tangan. Dia hanya bisa membuka tangan kanannya dengan ekspresi dingin. Api putih membara muncul di telapak tangannya, dan dia bersiap untuk merapal mantra tingkat platinum terbaiknya, Vermilion Nova. Moriarty, biarkan orang-orang tak berdosa itu pergi. Lalu tinggalkan perbatasan dan jangan pernah kembali. Aku bersedia membiarkanmu pergi demi orang tua itu. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Antonio mendesah dan mengangkat tongkat pohon dunia kristal yang telah dilebur Watson untuknya 2 hari sebelumnya. Aura tingkat berlian menyebar di sekitar tongkat itu, bumi dan langit bergetar. Riak-riak tak terlihat menyebar di sepanjang tanah saat retakan muncul. Tidak jelas kapan kepingan salju di langit berhenti jatuh, tetapi mereka menyapu ke langit dengan ledakan energi. Adikku yang bodoh, Sylvan, jika kau bertarung denganku sekarang, bawahanmu yang cantik yang telah kau didik dengan susah payah di perbatasan akan binasa. Apa kau tidak peduli? Dan, tuanku yang baik, apakah kau pikir aku akan sama sekali tidak siap ketika aku memutuskan untuk datang ke sini? Sylvan dan Antonio menahan napas saat Moriarty menanyai mereka, ekspresi ragu-ragu melintas di wajah mereka.
Moriarty telah menggunakan kesempatan itu untuk menelan Andre dan Lubin dalam hitungan detik. Dia mengangkat cakar kanannya yang menahan Zeke dan dua lainnya dan mengangkat mereka di atas kepalanya sebelum dia berbalik menghadap Watson. Matanya dipenuhi dengan racun. Akhirnya, Watson, jika bukan karenamu, tahap akhir rencanaku tidak akan gagal, dan aku tidak akan kehilangan pena kebenaran. Aku juga tidak akan kehilangan tubuh asliku. Giliranmu untuk membalasku. Beri aku waktu sejenak untuk berpikir tentang bagaimana aku harus menyiksamu. Moriarty terkekeh. Mungkin aku akan meremukkan tulang-tulang saudara-saudaramu satu persatu di hadapanmu. Lalu, aku akan mencabut urat-urat mereka. Bagaimana menurutmu? Kemudian, dia tertawa, ekspresi binatang ajaib itu menjadi semakin ganas. Ekspresi Watson tetap tidak berubah saat menghadapi ancaman tikus itu. Dia hanya menatap ketiga saudaranya, yang tampak kesakitan, dan ekspresinya menjadi dingin. Moriarty, kau akan membayar perbuatanmu hari ini. Jangan sakiti saudara-saudaraku jika kau pria sejati. Datanglah padaku jika kau menginginkan sesuatu. Watson, tampaknya tindakanku tidak cukup sopan, sebagai seorang pria, aku tidak bisa dianggap perhatian. Kau benar, aku harus mengejarmu dan membiarkan saudara-saudaramu pergi. Moriarty mengangguk seolah-olah dia serius ketika mendengar kata-kata Watson. Cakar tikusnya mendorong Zeke dan dua lainnya ke depan sebelum dia tiba-tiba menarik mereka kembali di tengah jalan. Dia mencengkeram lebih keras sambil meringis. Apa kau pikir aku akan mengatakan itu? Bodoh, aku di sini untuk membalas dendam padamu, bukan bermain-main seperti duel denganmu. Aku akan membunuh saudara-saudaramu di depanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu. Ekspresi Watson seberat air saat dia mengangkat tangan kanannya. Watson, aku tahu kau telah menguasai mantra untuk menyatukan musuhmu. Bahkan elit tingkat platinum tidak akan bisa melarikan diri darimu. Tapi apakah kau yakin kau lebih cepat dariku? Jika kau berani bergerak, aku akan menghancurkan saudara-saudaramu sampai mati. Apakah kau ingin bersaing denganku? Moriarty kembali mengerahkan kekuatan dengan cakarnya, hal itu menyebabkan Zeke dan dua orang lainnya mengerutkan wajah mereka karena kesakitan. Namun, itu hanya rasa sakit, mereka tidak takut. Zeke bahkan berteriak, Watson, jangan dengarkan dia. Kami tidak takut mati. Bunuh tikus yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tunjukkan padanya kekuatan kastil bulan hitam. Diam. Setelah memarahinya, Moriarty membelalakkan matanya. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang unik bagi binatang ajaib tingkat platinum. Tekanan itu membuat Zeke dan dua orang lainnya tidak dapat membuka mulut mereka saat darah menetes dari sudut bibir mereka. Mereka tidak cukup kuat, seolah-olah mereka adalah tanah liat yang mudah diinjak-injak dibandingkan dengan binatang ajaib tingkat platinum. Bukan hanya ini, aku punya rencana cadangan untuk setiap sudut perbatasan. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Setelah menghentikan Zeke dan dua orang lainnya, Moriarty mengangkat cakarnya yang lain dan melambaikannya di udara. Beberapa warna-warni berkumpul di udara dan membentuk tirai ajaib yang menyiarkan pemandangan itu. Pemandangan di tirai itu dibagi menjadi kota-kota rapi yang menyiarkan pengaturan yang berbeda. 4 pemandangan di atas adalah kota Monty, kota Obor, kota Peri, dan kota Vermilion. Tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya mengintai di luar setiap kota, bersembunyi di bawah tanah atau di lubang pohon. Mereka melihat sekeliling dengan mata merah mereka saat tenggorokan mereka mencicit karena lapar. Tempat-tempat lain yang tercermin dalam gambar-gambar itu adalah beberapa rumah besar atau desa-desa di perbatasan. Ada juga sejumlah besar tikus penggigit emas yang tersembunyi di hutan di sekitar tempat-tempat itu. Tulang-tulang binatang ajaib dan beberapa mayat manusia dapat terlihat samar-samar di bawah kaki tikus-tikus itu. Semua orang di sana, termasuk Sylvan, telah mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat pemandangan itu. Sebagai seorang penjaga perbatasan, Sylvan mengenali pemandangan yang ditunjukkan Moriarty kepada mereka. Tempat-tempat itu adalah tempat yang paling padat penduduknya di perbatasan. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa itu asli. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah menyebarkan tikus-tikus penggigit emas di seluruh perbatasan. Tikus-tikus itu berada di bawah kendaliku. Jika kau membunuhku, mereka akan mengikuti naluri mereka dan menyerbu desa atau kota untuk melahap semuanya. Mereka akan memakan semua orang di sana, dan perbatasan akan menjadi reruntuhan. Aku sudah menggunakan tikus-tikus penggigit emas untuk menyerang kota Tork.
Sistem pertahanan mereka bahkan tidak dapat menahan gelombang besar tikus-tikus itu, belum lagi semua wali kota ada di sini. Kota-kota itu akan menjadi lebih lemah. Nada bicara Moriarty tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Tikus-tikus penggigit emas itu memiliki satu kesadaran, dia dapat melihat semua gambaran yang dilihat dan ditunjukkan oleh tikus-tikus penggigit emas itu kepada mereka. Jika mereka membunuhnya, semua orang akan dikubur bersamanya di perbatasan. Tidak seorang pun akan membuat keputusan itu. Sylvan tidak akan melakukannya, dia bahkan akan menghentikan Watson. Ketika dia memikirkan Sylvan, nadanya menjadi lebih sombong. Alasan aku mampu mencapai prestasi itu adalah semua karena bantuanmu, Sylvan. Kau telah memberitahu para wali kota untuk datang ke sini, dan mereka pikir mereka cukup pintar untuk membawa pengawal paling elit mereka bersama mereka. Aku mungkin akan mendapat lebih banyak masalah jika mereka tidak melakukan itu. Kau benar-benar adik laki-lakiku yang baik. Moriarty, melihatmu seperti ini benar-benar menyakiti hatiku. Aku ingat bahwa kau bukanlah seorang bajingan yang akan mengancam nyawa orang-orang yang tidak bersalah di masa lalu. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kejam? Antonio mengamati gambar-gambar itu, dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Moriarty. Sebagai mantan muridnya, dia sangat mengenal Moriarty. Moriarty lahir di kota kerajaan. Orang tuanya adalah anggota kesatria kerajaan. Mereka telah tewas dalam pertempuran memperebutkan tahta beberapa pangeran ketika Moriarty masih muda. Karena mereka adalah anggota raja yang berkuasa, raja mengirim seseorang untuk memberi Moriarty sejumlah besar uang setelah kematian mereka. Akan tetapi, ia tidak menjalani kehidupan yang bahagia di kota kerajaan. Orang-orang menindasnya karena ia tidak memiliki orang tua. Antonio pertama kali bertemu Moriarty di sebuah bar di kota kerajaan. Saat itu, Moriarty adalah seorang pelayan di bar tersebut. Beberapa berandalan pernah memukulinya karena ia menolak memberikan jam sakunya. Antonio mengenali foto wanita di foto itu, ia adalah salah satu pengawal yang gugur saat melindungi Raja Landar ketiga. Antonio juga pernah ikut serta dalam perebutan tahta saat itu. Instruksinya telah membawa kemenangan bagi Raja Landar ketiga. Atas kebaikan hatinya, ia mengadopsi Antonio dan menjadikannya murid. Moriarty selalu sangat hormat dan telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia mempelajari semuanya sekaligus dan sering bersembunyi di kamarnya untuk mempelajari ilmu sihir dan biologi. Banyak wawasan barunya yang dipuji oleh penyihir agung kerajaan. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Moriarty tentang orang tuanya. Ketika dia mendengar bahwa orang tuanya adalah pahlawan yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kerajaan untuk membantu raja naik tahta, mata Moriarty berbinar setiap saat. Wajah anak laki-laki kecil yang telah bekerja keras di masa lalu telah tumpang tindih dengan gambar tikus jelek di depannya. Antonio mendesah. Apakah misi Moriarty untuk menghancurkan gereja iblis? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Moriarty telah menghilang setelah dia seharusnya meninggal selama misi itu. Dia telah menjadi seperti itu ketika dia muncul kembali. Mungkin seseorang telah melakukan sesuatu pada Moriarty selama proses itu. Tuan, tidakkah Anda tahu mengapa saya menjadi seperti ini? Moriarty tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu, dia menghormati Antonio dan memperlakukannya seperti satu-satunya anggota keluarganya. Mungkin karena ia telah kehilangan kedua orang tuanya saat ia masih sangat muda, tetapi perasaannya terhadap Antonio seperti perasaan seorang anak terhadap seorang ayah. Perasaan itu bertahan hingga saat ia meninggal. 10 tahun yang lalu, ia terkenal di kerajaan sebagai murid pertama Antonio dan dikerahkan untuk membantai gereja iblis wanita. Dalam pertempuran itu, ia terluka parah oleh beberapa anggota tingkat tinggi gereja. Ia seharusnya mati di sana, tetapi pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang pria paling luar biasa di kerajaan. Moriarty masih ingat adegan ketika penguasa kerajaan melihatnya. Saat itu, ia terbaring di tanah, hampir di akhir napasnya, seperti gumpalan debu. Ia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat pria itu. Ia tidak dapat melihat wajah pria itu dalam cahaya latar, tetapi ia dapat melihat tubuhnya yang tinggi dan sepasang sepatu bot kulit yang tidak ternoda debu. Sungguh menyedihkan, ini adalah standar murid pertama peramal itu. Orang-orang mengatakan bahwa Anda memiliki bakat yang luar biasa, terutama pemahaman unik Anda tentang sihir, yang mungkin membantu mendorong kerajaan saya ke tingkat yang baru. Namun, sepertinya kau sama seperti orang tuamu, kau bodoh. Diam, jangan menghina orang tuaku. Reaksi pertama Moriarty terhadap kata-kata pria itu adalah kemarahan.
Kematian orang tuanya selalu menjadi titik lemah di hatinya. Kemarahannya membantunya berdiri untuk menatap mata pria itu. Itu adalah sepasang mata tanpa emosi, pupil emas yang dapat melihat isi hati seseorang dengan sekali pandang. Saat dia melihat mata itu, Moriarty tidak tahu mengapa dia menyusut kembali. Lelaki itu melanjutkan, "Aku tidak memfitnah orang tuamu. Aku tidak akan memfitnah siapapun. Sebaliknya, aku menghormati setiap makhluk hidup di kerajaan karena kalian, termasuk kerajaan, adalah milikku. Siapa yang tidak puas dengan harta milik mereka sendiri? Sayangnya, pasti akan ada perbedaan juga. Aku akan membuat penilaian berdasarkan nilai kalian masing-masing. Baik kamu maupun orang tuamu adalah yang paling rendah nilainya. Itu saja." Suara lelaki itu sangat tenang, tetapi mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat sulit bagi orang baik untuk bertahan hidup di dunia itu. Sebaliknya, orang jahat dapat hidup sangat lama. Semakin buruk mereka, semakin lama mereka akan hidup. Aku mengirim orang tuamu untuk melakukan misi pembunuhan. Oh, aku hampir lupa mengatakan, saat itu, aku bahkan belum menjadi raja. Kakak-kakakku dan aku harus berjuang untuk tahta. Dan, untuk menang, aku harus melakukan semua yang aku bisa. Orang tuamu bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Namun, hati mereka melunak selama eksekusi. Saudaraku melarikan diri, jadi aku mengambil nyawa orang tuamu. Dia terus berkata, aku memberi mereka kesempatan. Aku memberi mereka masing-masing pedang. Jika mereka bisa membunuhku, maka mereka bisa hidup. Namun, mereka memilih untuk bunuh diri. Jika mereka hanya bisa membunuh saudaraku, atau bahkan aku, mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Namun, mereka tidak cukup kejam, jadi aku harus membunuh mereka. Sepertinya kau tidak tahu tentang cerita ini. Tapi Antonio tahu ini. Apakah dia tidak memberitahumu? Itu benar, dia juga sangat berhati lembut. Kurasa dia menjadikanmu muridnya karena dia merasa kasihan padamu. Agar tidak membuatmu merasa sedih, Antonio pasti berusaha keras untuk memujimu. Biar ku tebak apa yang dia katakan. Kurasa dia akan mengatakan bahwa orang tuamu adalah pahlawan yang mati demi kerajaan mereka. Sungguh konyol, mereka hanya bisa hidup di dunia ini karena orang lain mengasihani mereka. Mereka lebih suka menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang lain. Tidakkah menurutmu mereka orang bodoh yang tidak berguna? Diamlah, orang tuaku adalah pahlawan, dan kaulah yang bodoh. Bagaimana orang yang tidak menghargai hidup bisa mengerti betapa berharganya hidup? Aku tidak menyangka penguasa kerajaan adalah orang yang berdarah dingin. Jika aku bisa berdiri, aku pasti akan membunuhmu. Moriarty berteriak sekuat tenaga. Namun, mata pria itu, yang lebih tajam dari pedang setajam silet, terus menatapnya. Dia tidak bergerak, tetapi dia menanyainya. Kau menyangkalnya, tetapi kau sudah tahu di dalam hatimu bahwa apa yang kukatakan benar. Aku tidak mengatakan hal-hal itu untuk meremehkanmu. Aku hanya merasa bahwa kau masih bisa berharga. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin menyingkirkan kebohongan dan membiarkanku menunjukkan kepadamu penampilan sebenarnya dari dunia ini? Tentu saja, kau juga dapat memilih untuk membuktikan kata-katamu kepadaku setelah aku menyelamatkanmu. Cinta, integritas, ketulusan, dan sebagainya bisa menjadi makna hidup yang sebenarnya. Kau bahkan dapat membalas dendam padaku. Tidak akan ada yang berubah selama kau berbaring di sini, setengah mati. Jika kau sudah memikirkannya, pegang tanganku. Pria itu mengulurkan tangannya ke Moriarty. Setelah ragu sejenak, Moriarty meraih tangannya. Kenangan itu berakhir tiba-tiba. Moriarty menenangkan pikirannya dan menatap orang di depannya. Wajah di kerumunan itu tampak persis seperti yang ada dalam ingatannya tetapi jauh lebih muda. Rasa terima kasih yang dimilikinya terhadap pria itu berubah menjadi rasa jijik. Pria itu telah mengajarkan semua keahliannya, dan ketika raja menyelamatkannya, Moriarty masih berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan Antonio kepadanya. Namun, akhirnya, pikirannya berubah. Lebih cepat untuk terus maju dan mengambil apa yang diinginkannya. Dia tidak perlu khawatir dimarahi oleh tuannya ketika dia melakukan eksperimennya. Dan bahkan ketika dia bereksperimen pada orang yang masih hidup, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Semua orang takut padanya, mereka membungkuk kepadanya saat kenikmatan kekuasaan memenuhi hatinya. Hanya dalam beberapa tahun, kemajuannya lebih signifikan daripada semua waktu yang dihabiskannya untuk berlatih di masa lalu, itu membuatnya merasa bahagia. Seperti yang dikatakan raja,
orang jahat akan hidup lebih lama. Jadi, dia membantu raja dengan misi, dan dia membunuh orang-orang yang telah menindasnya di masa lalu. Dia mematahkan leher mereka dan merasakan ketakutan mereka. Getaran di hatinya membangunkannya. Etika dan moral yang diajarkan Antonio kepadanya di masa lalu semuanya omong kosong. Kerendahan hati hanya akan menuntun pada penindas, hanya ketangguhan yang bisa menguasai segalanya. Dia ingin menjadi orang jahat, jenis yang terburuk. Saat dia berteriak dalam hatinya, Moriarty mengalihkan pandangan dari Antonio dan mengalihkan perhatiannya ke arah Watson. "Nak, berikan aku pena kebenaran. Jika aku memberimu pena kebenaran, apakah kau akan membiarkan saudara-saudaraku pergi?" Watson bertanya setelah hening sejenak. "Tentu saja, selama kau menyerahkan pena kebenaran, aku akan membiarkan saudara-saudaramu pergi. Aku akan melakukan apa yang kukatakan." "Tentu saja tidak," pikir Moriarty. Ia ingin mendapatkan pena kebenaran. Di satu sisi, pena itu diberikan kepadanya oleh raja. Jika ia kehilangannya, ia akan dihukum. Di sisi lain, ia ingin pena kebenaran memainkan permainan kecil. "Pena kebenaran, kemarilah," teriak Watson ke tempat kosong itu. Dengan suara mendesing, aliran cahaya merah melesat di langit dan mendarat di depannya. Cahaya itu memperlihatkan wujud pena kebenaran dan menuliskan kata-kata merah di udara. "Tuanku yang terhormat, apakah Anda memanggil saya?" "Ya, tikus itu ingin meminjam Anda." Sambil menunjuk Moriarty, Watson memberi isyarat kepada pena kebenaran untuk pergi ke pria itu. Pena kebenaran ragu sejenak dan terus menulis di udara. "Pelayanmu yang rendah hati ini bersedia memenuhi semua permintaan Anda, tetapi binatang ajaib kotor di depanku itu jelas tidak berhak menggunakan saya. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Ya, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, Tuan yang terhormat." Meskipun pena kebenaran tidak mau, ia tetap terbang ke arah Moriarty. Mulut Moriarty berkedut saat ia melihat pena itu bersikap hormat kepada Watson, ia tampak tidak puas. Ketika ia menggunakan pena kebenaran, pena itu tidak mempedulikannya. Pena itu sering kali mempertimbangkan cara untuk menghukumnya. Ia beralasan bahwa hal itu karena karakteristik pena itu. Ia bertahan dengan pena itu untuk sementara waktu, tetapi kemudian ia menyadari bahwa pena itu tidak sepadan. Mengapa pena kebenaran begitu baik terhadap Watson? Ia sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Watson, dan kemudian ia bahkan lebih tidak puas dengan pemuda itu. "Tuan Moriarty, saya telah memberikan pena kebenaran kepada Anda. Bebaskan saudara-saudaraku sekarang. Tunggu sebentar. Sebelum saya membebaskan mereka, saya perlu menggunakan pena kebenaran untuk mengajukan beberapa pertanyaan." "Anda ingin mengingkari janji Anda?" Watson mengerutkan kening. "Yah, ini bukan mengingkari janji saya. Lagi pula, saya memang mengatakan akan membebaskan mereka setelah saya mendapatkan pena itu, tetapi saya tidak menyebutkan kapan saya akan melakukannya." Ketika dia melihat pakaian Watson berkibar tertiup angin, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Moriarty terus berkata, "Tentu saja, aku jamin ini adalah yang terakhir kalinya. Aku akan segera melepaskan saudara-saudaramu jika aku menerima respons yang diinginkan." Setelah dia mengatakan itu, dia tidak ragu-ragu dan mulai bertanya kepada 3 orang di cakarnya. "Kalian bilang Watson seharusnya tidak peduli pada kalian. Apakah kalian tidak takut mati?" "Ya." Peter, yang terlemah dari trio itu, mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tegas. "Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati." Peter berbaring di tempat tidur sepanjang tahun, dan tidak mudah baginya untuk bergerak bebas. Nilai hidupnya jauh melampaui orang biasa, tetapi dia tidak ingin Watson terluka. Watsonlah yang telah menyembuhkan penyakitnya. Adik bungsunya jugalah yang telah membawanya untuk merasakan keindahan dunia. Dia tidak mau menyerahkan hidupnya begitu saja, tetapi dia tidak akan pernah ragu jika itu demi Watson. "Kami juga bersedia," kata Zeke dan Zenoa hampir bersamaan. "Pen of Truth, bisakah kau memeriksa apakah yang dikatakan orang-orang itu benar?" tanya Moriarty dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Idenya sangat sederhana, tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Jika orang-orang itu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, Pen of Truth akan mendeteksinya. Dia ingin Watson melihat kepengecutan saudara-saudaranya, dia ingin memutuskan hubungan mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan anggota keluarga. Dia telah mengalaminya sendiri, jadi dia sangat mengetahuinya. Ujian selesai.
Orang-orang bernama Zeke, Zenoa, dan Peter tidak berbohong. Apa? Senyum Moriarty membeku di bibirnya. Orang-orang itu bersedia mati untuk Watson. Tidak ada sedikit pun tipu daya. Bagaimana mungkin? Dia tidak mempercayainya, jadi dia terus bertanya, aku akan membiarkanmu pergi jika Watson berlutut dan bersujud 3 kali untuk belas kasihanku. Apakah kamu akan melakukannya? Tidak. Bagaimana kita bisa menggunakan hidup kita untuk mengukur martabat adik laki-laki kita? Watson, jangan buang napasmu pada tikus ini, bunuh dia sekarang. Peter menjawab tanpa rasa takut. Setelah menguji, pernyataan individu bernama Peter sepenuhnya benar, tanpa penyembunyian atau kelalaian apapun. Ekspresi Moriarty menjadi semakin bingung saat pena kebenaran menulis kata-kata itu di udara. Itu sama sekali tidak mungkin. Tikus kotor, ujian telah selesai, hakmu untuk menggunakan aku juga telah berakhir. Singkirkan tangan kotormu dari saudara-saudara tuanku. Jika tidak, tuanku akan menginjakmu dan mendorongmu ke tanah. Kau tidak akan mati, tetapi tuanku akan memenjarakan dan menghukummu selamanya. Pena kebenaran menulis satu paragraf kata-kata berwarna merah darah di udara. Itulah kemampuannya untuk menulis ulang kenyataan. Pena itu telah menggunakannya pada Moriarty, bahkan tanpa perintah siapapun. Kemudian, pena itu berbalik dan terbang kembali ke Watson. Permisi, Tuan, apakah aku melakukan hal yang benar? Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya mereka sangat marah, dan mereka mengira Moriarty tampak menjijikkan. Kemudian, mereka menatapnya dengan rasa kasihan. Itu terutama berlaku untuk Sylvan dan Antonio. Mereka tahu bahwa pena kebenaran telah memperlakukan Watson secara berbeda. Upaya delusi Moriarty untuk menggunakan pena kebenaran untuk menimbulkan trauma mental pada Watson hanya bisa digambarkan sebagai hal yang konyol. Sialan pena kebenaran. Moriarty bereaksi pada saat yang sama. Watson telah benar-benar menaklukkan pena kebenaran. Pena itu tidak akan menguji sesuai pikirannya, tidak peduli apa yang dimintanya. Semua yang dilakukannya sia-sia. Badut itu adalah dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, mati saja. Jika pena kebenaran tidak bekerja sama, maka ia akan menghancurkan Zeke dan 2 orang lainnya dengan tangannya sendiri. Ia akan membiarkan Watson merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Namun, pada saat itu, sebuah suara muda berkata, aku ingin membuat permintaan. Aku ingin bertukar posisi dengan ketiga saudaraku. Harganya adalah menggunakan 1 tahun kehidupan tuanku. Begitu ia selesai berbicara, Watson menghilang dari tempatnya dan digantikan oleh Zeke dan 2 saudaranya yang lain. Mereka jatuh ke tanah berlumuran darah, meringis kesakitan karena luka di sekujur tubuh mereka. Watson muncul dalam cakar Moriarty, cakar itu dapat menghancurkan gunung kecil, tetapi cakar itu bahkan tidak mengangkat lipatan pada pakaian Watson. Saat merasakan tekanan berat di sekujur tubuhnya, Watson mengangkat kepalanya dan menatap Moriarty yang panik. Semua ini berkat pena kebenaran yang membuatmu marah, memberiku kesempatan untuk bertindak. Lord Moriarty, harus kukatakan bahwa aku tidak pernah membenci seseorang seperti ini seumur hidupku. Kau yang pertama, mungkin kau tidak pantas disebut pria. Aku tidak punya beban psikologis untuk orang sepertimu, apapun yang kulakukan. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau membunuhku, tikus-tikus penggigit emas akan menghancurkan perbatasan. Apakah kau ingin mengubur seluruh perbatasan bersamaku? Moriarty terdengar jauh lebih gugup. Ia ingin melonggarkan cengkeramannya pada Watson, tetapi ia merasa seolah-olah kekuatan tak terlihat dan agung telah mengunci cakarnya. Ia tidak bisa membukanya. Masalah itu sangat mudah dipecahkan. Mungkin aku tidak akan membunuhmu saja. Sudut bibir Watson melengkung ke atas. Fluktuasi unsur yang dahsyat terpancar dari tubuhnya, mengembun menjadi warna-warna yang berwarna-warni. Ratusan benda tingkat platinum dan berlian yang telah berputar di langit jatuh seperti tetesan air hujan, dengan cepat bertambah besar saat jatuh. Benda-benda itu menghantam tubuh Moriarty seperti gunung, menghantamnya ke tanah. Bumi bergetar akibat ratusan tabrakan yang sebanding dengan meteorit. Cabang-cabang yang bengkok telah berubah menjadi senjata yang lebih tajam dari tombak panjang, mereka menusuk ke tanah, lagi dan lagi. Tubuh Moriarty hancur menjadi tumpukan pasta daging dalam sekejap, meresap ke dalam tanah. Hanya cakar besar yang tersisa di tubuh Watson. Watson menginjaknya dan mendorongnya ke tanah, seperti yang telah diprediksi oleh pena kebenaran tidak, mengapa semuanya begitu berbeda dari yang diantisipasinya.
Daging Moriarty yang hancur menggeliat melalui celah-celah ratusan item tingkat platinum dan berlian, mengembun di udara menjadi bola daging besar, secara bertahap kembali ke wujud Raja Tikus yang melahap surga. Dia mengakui bahwa pena kebenaran baru saja selesai menulis ulang realitas, yang membuatnya gugup. Itu telah menekannya selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa penulisan ulang realitas oleh pena itu mutlak. Dia terganggu sejenak, dan itu memungkinkan Watson untuk membawa Zeke dan yang lainnya pergi. Dia hanya membuat satu kesalahan itu. Keselamatan orang-orang di perbatasan itu masih dalam kendalinya. Watson tidak punya hak untuk menyerangnya. Apakah Watson tidak takut bahwa dia akan mengubah perbatasan menjadi sungai darah karena marah? Dia akan menjadi orang berdosa jika itu terjadi. Aku tidak yakin apa yang kamu pikirkan, tetapi ancamanmu sama sekali tidak efektif. Aku hanya peduli dengan keluarga dan teman-temanku. Hubungannya apa yang terjadi di perbatasan denganku? Seolah merasakan keraguan Moriarty, domain aura pertempuran kacau selebar 100 meter muncul di bawah kaki Watson, menghancurkan setengah dari cakar tikus yang menahannya. Watson mengangkat kepalanya setelah menyeka debu dari tubuhnya. Wajahnya yang lembut diwarnai dengan embun beku. Kau telah melakukan kejahatan. Tidakkah kau pikir tidak masuk akal untuk menghukumku atas kesalahanmu? Moriarty membuka mulut tikusnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Watson telah mengulurkan jari ke arahnya dan melepaskan kemampuan yang unik bagi penyihir tingkat platinum, kata-kata yang ditegakkan dengan ketat. Berlututlah. Dua cakar belakang Moriarty yang tebal bergetar dengan bunyi plop. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, menggali dua lubang yang dalam ke dalamnya. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya. Tubuhnya adalah binatang ajaib tingkat platinum. Watson tidak mengucapkan mantra apapun. Dia hanya menggunakan kata-katanya untuk memberinya ilusi bahwa sulit untuk menolaknya. Kekuatan Watson telah meningkat secara signifikan selama 2 hari terakhir. Bagaimana kekuatan seseorang bisa meningkat begitu cepat? Orang jahat, menurut kata-kata raja, bisa hidup lebih lama. Dia mengakui bahwa kata-kata raja juga telah mengubahnya menjadi lebih buruk. Mengapa dia masih diperlakukan seperti itu? Apakah dia tidak cukup jahat? Dia menoleh untuk meminta bantuan Sylvan. Berapa lama lagi kamu ingin melihat ini, Sylvan, adik juniorku yang baik? Jika aku mati sekarang, setidaknya setengah dari populasi perbatasan akan binasa. Bisakah kamu menanggung kejahatan seperti itu ketika raja menyalahkanmu? Jika kamu tidak tahan lagi, tolong bantu aku menghentikan Watson. Aku tidak akan terlibat dalam ini, Moriarty. Aku tidak ingin perbatasan dihancurkan jika aku bisa menghindarinya. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa perbatasan akan aman bahkan setelah aku membantumu? Perkataan Moriarty tidak membuat Sylvan terpesona, yang malah menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia bukan orang bodoh, dia adalah bangsawan perbatasan. Dia memiliki hubungan yang tegang dengan raja. Bahkan jika Moriarty tidak menggunakan tikus penggigit emas untuk menghancurkan perbatasan, raja akan mencari cara lain untuk melakukannya. Kompromi dengan Moriarty tidak akan memperbaiki situasi. Sebaliknya, itu akan menempatkannya di arah yang berlawanan dengan Watson. Setelah melihat metode Watson, Sylvan menyadari bahwa bahkan jika semua orang di perbatasan telah tewas, kekuatannya hanya akan tumbuh selama dia memiliki Watson. Watson dapat dengan mudah mengalahkan ribuan pasukan sendirian. Tuan Antonio, saya tahu bahwa saya salah. Semua yang telah saya lakukan sebelum ini diperintahkan oleh raja, dan saya sangat menyesalinya. Tolong bantu saya. Moriarty panik ketika dia melihat Sylvan mengabaikan ancamannya dan hanya bisa memohon belas kasihan Antonio. Moriarty, jika Anda benar-benar bertobat dan mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi yang mulia raja, mungkin saya dapat membujuk Watson untuk melepaskan Anda demi sejarah. Antonio mendesah, ekspresinya tampak kesal. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu sekarang. Moriarty tergagap. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, sebuah tinju lembut muncul di depannya. Tinju itu dengan cepat membesar dan menghantam wajahnya dengan ganas. Kepala tikus itu meledak dengan desisan, memperlihatkan leher yang berdarah. Tubuhnya terbanting ke tanah, membentuk lubang yang dalam prosesnya. Watson berdiri di depan Moriarty, yang telah jatuh ke tanah. Dia menyeka darah dari tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, pukulan itu untuk saudara-saudaraku. Bajingan, Tuan Antonio berkata dia akan melepaskanku. Jadi mengapa kau masih menyerangku? Apakah kau benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan raja kepadaku?
Moriarty berteriak saat kepala yang hilang itu tumbuh kembali. Bang! Pukulan lain dilayangkan sebagai tanggapan. Pukulan Watson mendorong domain kacau yang baru saja dilepaskannya langsung ke tubuh Moriarty, menghancurkan separuh tubuhnya menjadi kabut berdarah. Tulang-tulangnya hancur oleh aura pertempuran yang kacau yang memenuhi udara. Tuan memaafkanmu, tetapi tidak aku. Pukulan itu untuk orang-orang yang menderita setiap tahun sebagai akibat dari binatang ajaib yang kau lepaskan setiap musim dingin. Watson tidak berhenti setelah pukulan itu. Di bawah kakinya, domain bergeser dari domain chaotic ke domain cahaya. Itu adalah pukulan lain, segerombolan pedang berwarna terang terbang ke arah tubuh Moriarty, memotongnya. Kemudian, dengan pukulan ketiga, domain di bawah kaki Watson bergeser sekali lagi. Itu telah berubah menjadi domain gelap. Daging Moriarty yang berserakan ditelan oleh bayangan hitam, yang telah berubah menjadi rahang besar. Itu seperti badai pukulan, satu demi satu. Setiap pukulan yang dilontarkan Watson menjadi hukum domain, dan aura berat mendarat di tubuh Moriarty, menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan itu menciptakan jurang sepanjang 100 meter di tanah. Bang, bang, bang. Suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh kota Blackmoon. Aku menyimpan pukulan ini untuk tuanku. Tuanku telah ditempatkan dalam posisi yang sulit sebagai akibat dari apa yang telah kau lakukan. Pukulan ini untuk hitungan perbatasan dan warga di perbatasan yang akan binasa. Dan pukulan ini untuk dua wali kota yang telah kau makan. Adapun pukulan terakhir itu untukku. Kau telah membuatku merasa sakit. Binatang sepertimu tidak berhak untuk hidup di dunia ini. Tubuh Moriarty hancur di depan Watson setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya, dan dagingnya yang busuk berubah menjadi darah. Darah telah berubah menjadi kabut berdarah, yang tersebar oleh ledakan dari pukulannya. Pertarungan yang berlangsung selama beberapa menit itu tidak bisa lagi disebut pertarungan, melainkan bentuk eksekusi. Setelah memeras tetes darah terakhir dari tubuh Moriarty, Watson berbalik dan berjalan menuju ketiga saudaranya dan berkata, "Saudara-saudara, apakah kalian baik-baik saja?" "Jangan khawatir, Watson. Kami baik-baik saja. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik." Zeke dan dua orang lainnya meringis saat mereka berdiri dan mengacungkan jempol kepada Watson. Darah mereka mendidih setelah menyaksikan Watson mencabik-cabik tubuh Moriarty dengan tinjunya. Tinjunya telah bertabrakan dengan daging sebelum hancur berkeping-keping. Tidak ada cara lain untuk membunuh orang seperti itu. Situasinya belum terselesaikan. Aku akan membuat Moriarty membayar 10 hingga 100 kali lipat atas apa yang telah dia lakukan kepada saudara-saudaraku. Nada bicara Watson tenang, tetapi kekejamannya membuat orang-orang bergidik. Watson berbalik menghadap Antonio. "Tuan, aku tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan. Tolong bantu saudara-saudaraku dalam pemulihan mereka." Antonio menggerakkan bibirnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, dia mendesah dan berkata, "Aku mengerti." Watson berjalan ke tempat tubuh Moriarty menghilang dan memutar cincin Wish for the World di jarinya setelah dia berurusan dengan saudara-saudaranya. "Saya ingin membuat permintaan untuk membantu Moriarty dalam pemulihannya. Harganya adalah 1 tahun kehidupan tuanku." Dia adalah pria yang menepati janjinya. Dia sengaja meninggalkan bagian-bagian dari Raja Tikus Pemakan Surga di tanah ketika dia membunuh Moriarty. Dia bermaksud menggunakan bagian-bagian itu untuk membangkitkan Moriarty dan membuatnya menderita karena dibunuh berkali-kali. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan amarahnya. "Hei, Antonio," yang berdiri di samping, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu lagi. Dia hendak mengatakannya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia telah menghabiskan masa hidupnya dengan memproduksi sejumlah besar barang-barang tingkat platinum dan berlian, dan dia terlalu lemah. Namun, Watson masih menyia-nyiakan masa hidupnya. Apakah dia tidak takut akan mati? Dia akan kehilangan tuan yang baik untuk menyiksa Moriarty. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukanlah kesepakatan yang bagus. Apakah Watson melupakannya karena dia terlalu marah? Ketika dia melihat ekspresi Watson yang marah, hatinya bergetar tak dapat dijelaskan, dan dia tidak berani berbicara. Tubuh Moriarty disusun kembali sesuai keinginan Watson. Bulu Moriarty kusam, dan beberapa lukanya belum sembuh saat ia disusun kembali. Raja Tikus Pemakan Surga tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan. Ia dapat pulih tidak peduli luka apa yang ia terima, tetapi ada batasnya, dan serangan Watson sudah pasti melampaui batasnya. Lebih jauh lagi,
Penderitaan mentalnya lebih parah daripada cacat fisiknya. Bunuh aku, Watson. Aku sudah memberi lampu hijau kepada tikus-tikus penggigit emas itu. Kota-kota itu pasti sudah dihancurkan sekarang. Kau harus menanggung dosa-dosa mereka yang telah meninggal selama sisa hidupmu. Aku mengutukmu untuk mengalami mimpi buruk setiap malam dan mati dengan mengerikan. Apakah kau ingin aku menunjukkan kepadamu kondisi menyedihkan kota-kota dan desa-desa itu sekarang? Moriarty berteriak, matanya merah. Ia masih tidak mengerti mengapa Watson menyerangnya atau apa yang salah dalam hidupnya. Watson harus mengakui kekalahan kecuali jika dia mengabaikan nyawa-nyawa itu dan menjadi orang yang lebih jahat darinya. Jika Watson adalah orang yang baik, dia akan membiarkan Watson menanggung belenggu jiwanya selama sisa hidupnya. Ketika orang-orang di ruangan itu menyaksikan Watson membuat penilaian seperti itu, mereka akan berasumsi Watson adalah orang yang keras. Tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Sebaliknya, mereka akan waspada terhadapnya. Jika mereka dapat melihat adegan itu, Moriarty akan merasa bahwa dia telah mengambil untung dari kematiannya. Kematiannya akan menghancurkan Watson. Tidak perlu karena hal-hal yang kamu katakan tidak akan terjadi. Jika kamu penasaran, kamu dapat bertanya mengapa. Suara Watson terbawa jauh oleh aura tempurnya, yang menyelimuti kota Blackmoon. Semua orang di kota Blackmoon, perhatikan. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersembahkan cincin Wish for the World milikmu kepada dunia. Para Blackmoon Knights akan mematuhi perintahmu, Tuan Muda Watson. Gelombang pertama teriakan terorganisir terdengar dari langit. Puluhan ksatria Blackmoon terbang di depan Watson dengan teratur, masing-masing dengan beberapa set sayap aura tempur dengan warna berbeda di punggung mereka. Mereka berlutut dengan hormat dan mengulurkan jari-jari mereka ke arahnya, yang memiliki cincin Wish for the World. Para penyihir di Kastil Blackmoon akan mengikuti arahan Tuan Muda Watson. Para penyihir, yang dipimpin oleh saudara perempuan kedua Watson, Nindi, berada tepat di belakang. Mereka meluncurkan mantra terbang dan melayang di udara, memutar-mutar cincin di tangan mereka. Akhirnya, ada gelombang suara yang lebih keras. Para pelayan Kastil Blackmoon bersedia mengizinkan dunia menggunakan cincin Wish for the World. Tolong nyatakan keinginan Anda, Tuan Muda Watson. Baik para pembantu maupun para pengungsi yang telah bergabung dengan kota Blackmoon, baik mereka yang sedang memasak di dapur maupun membersihkan apartemen mereka, mereka semua berlari keluar dari ruangan dan berbaris untuk menawarkan jari-jari mereka kepada Watson. Lebih dari 100.000 orang berteriak pada saat yang sama. Gelombang suara berkumpul dan membubarkan awan-awan di langit. Moriarty terkejut, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Mengapa orang-orang itu terus percaya kepada Watson? Apakah kau menyadari apa yang telah dilakukan Watson, dasar bodoh? Dia akan membunuh lebih dari setengah dari mereka yang ada di perbatasan. Di antara orang-orang itu bisa jadi teman-teman dan keluargamu. Dia adalah orang jahat yang tidak menghargai kehidupan. Jika dia sekejam ini di usianya, dia hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan. Jika dia bisa menyerahkan nyawa orang lain di perbatasan hari ini, maka dia pasti bisa menyerahkan nyawamu di masa depan. Suara Moriarty serak. Namun, semua orang di kota Blackmoon menatapnya dengan cemoohan setelah mereka mendengar pernyataannya. Bukankah benar bahwa kau seorang idiot? Kau tidak tahu apa yang telah Tuan Muda Watson berikan kepada kita. Dia tidak hanya memberi kita kekuatan, tetapi dia juga memberi kita kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita alami dalam hidup kita. Kehidupan kita diberikan oleh orang tua kita, dan Tuan Muda Watson menyediakan penghidupan kita. Jika dia menginginkan kehidupan kita, dia hanya perlu mengatakan sepatah kata, apalagi membuang kesempatan untuk membuat permintaan. Orang yang berbicara adalah Kapten Blackmoon Knights, Alan. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tentu saja, yang terbaik adalah jika Tuan Muda Watson tidak membutuhkan kehidupan kita. Aku masih tidak tahan untuk mati. Dia tidak tahan untuk mati, bukan berarti dia tidak mau. Dia telah bertemu dengan sahabat dan pesaingnya di Kastil Blackmoon, serta bos terbaiknya. Orang bisa mengatakan bahwa Kastil Blackmoon adalah rumahnya, dan orang-orang di sana adalah keluarganya. Bagaimana dia bisa tahan untuk mati dan membiarkan keluarganya berduka? Lord Moriarty, saya tidak tahu apa yang pernah Anda alami di masa lalu, tetapi Anda tampaknya sangat ingin menggambarkan saya sebagai orang jahat. Meskipun saya tidak dapat mengklaim sebagai orang baik, saya jelas bukan orang jahat.
Saya hanya ingin hidup dengan baik dan membuat keluarga dan teman-teman saya bahagia. Saya akan memberikan kematian kepada siapapun yang menyinggung saya, kata Watson dengan tenang. Dia bukan orang yang hebat, tetapi orang biasa yang ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Untungnya, semua orang di sekitarnya serupa. Satu untuk semua dan semua untuk satu, itulah alasannya. Sekarang, saya akan mengumumkan keinginan saya. Saya ingin memindahkan semua tikus penggigit emas melintasi perbatasan ke kota bulan hitam. Harganya adalah untuk menggunakan 1 tahun hidup saya. Ada batasan untuk satu permintaan yang dibuat di cincin dunia. Seseorang tidak dapat membuat permintaan yang melebihi tingkat berlian. Namun, bagaimana jika semua orang membuat permintaan bersama? Dia tidak menggunakan nyawa Antonio sebagai harga. Sebaliknya, dia menggunakan nyawanya sendiri. Bukannya dia tidak tahu bahwa kondisi Antonio tidak cocok untuknya menggunakan nyawanya. Antonio ingin menyelamatkan Moriarty. Dia harus menunjukkan kepada tuannya bahwa dia tidak akan membiarkannya ikut campur. Kita akan membuat keinginan untuk memindahkan tikus-tikus penggigit emas ke kastil bulan hitam. Harganya adalah menghabiskan 1 tahun dari setiap hidup kita. Keinginan lebih dari 100.000 orang bergema di langit. Cincin-cincin di masing-masing tangan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk gerbang yang spektakuler di udara. Di dalam gerbang, satu demi satu, tikus-tikus penggigit emas hitam pekat jatuh dari dalam seperti pangsit, mereka jatuh ke kastil bulan hitam. Sebagai akibat dari jatuhnya mereka di ketinggian, beberapa tikus penggigit emas tergencet menjadi daging cincang. Setelah mendarat di tanah, beberapa yang lebih kuat mulai melahap daging dan darah rekan-rekan mereka, menyebabkan mereka terbelah. Ada juga beberapa tikus penggigit emas tingkat perak atau mungkin emas yang terbang di langit. Suara dengungan sayap mereka yang berkibar menjengkelkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat tikus penggigit emas itu, mereka semua menunjukkan wajah ketakutan saat mereka jatuh ke tanah dan secara tidak sadar mundur. Tikus penggigit emas berbagi kesadaran yang sama. Kesadaran mereka adalah milik Moriarty, dan mereka bisa merasakan ketakutannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya orang jahat yang akan mengendalikan takdir mereka sendiri? Namun, mengapa orang-orang itu begitu lemah sehingga mereka dapat melepaskan kekuatan yang mematikan seperti itu? Moriarty menyadari bahwa rencananya telah gagal. Dia merasa bahwa semua tikus penggigit emas telah dipindahkan ke kastil Blackmoon. Dia tidak bisa lagi mengancam Watson. Bukan Watson, atau Sylvan atau Antonio yang perkasa, yang telah melakukannya. Sebaliknya, ada sekelompok orang biasa yang tidak lebih dari semut di matanya. Jika seseorang berkata bahwa hanya orang jahat yang bersekongkol melawan orang lain dan menginjak-injak mereka di bawah kaki mereka yang dapat mengendalikan takdir, bagaimana dia bisa menjelaskan tontonan di depannya? Dia telah mempercayakan punggungnya kepada orang lain dan bahkan memberikan hidupnya kepada orang lain. Bisakah orang seperti itu disebut orang jahat? Moriarty merasa bahwa keyakinannya selama bertahun-tahun telah runtuh. Pada saat itu, dia melihat Watson mengangkat tangannya dan mengucapkan 4 kata kepada semua tikus penggigit emas yang telah jatuh ke tanah. Penggabungan sistem, swoosh. Tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya mati pada saat yang sama. Tubuh mereka bergabung menjadi sinar cahaya, membentuk Raja Tikus Pemakan Surga, binatang ajaib tingkat platinum yang ukurannya identik dengannya tetapi dengan aura yang lebih kuat. Hampir pada saat yang sama, dia merasa telah kehilangan kendali atas semua tikus penggigit emas. Keputusasaan muncul di wajahnya. Kawanan tikus penggigit emas telah ditangani, sekarang, giliranmu. Watson mendekati Moriarty dan mengepalkan tinjunya di depan lebih dari 100.000 orang di kota Blackmoon. Ekspresinya tenang. Pukulan berikutnya untuk semua orang di kota Blackmoon karena kau telah menyia-nyiakan 1 tahun hidup mereka. Kau mengakui kejahatanmu. Moriarty tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke mata Watson saat dia menghadapinya, yang tidak goyah. Tubuh Watson yang sensitif dan sepasang sepatu yang bersih tanpa noda adalah semua yang bisa dilihatnya. Waktu tampaknya telah kembali ke hari 10 tahun yang lalu ketika dia bertemu dengan Raja. Siluet Watson secara bertahap telah menyatu dengan Raja. Watson jelas tidak sama dengan Raja, tetapi dia memiliki kualitas yang sebanding dengannya. Itu adalah kualitas yang dapat memimpin ribuan pasukan dan berdiri di atas jutaan orang. Kualitas itu dapat disebut sifat seorang pemimpin, tetapi Moriarty lebih bersedia menyebutnya kualitas seorang raja.
Begitu, aku mengerti. Moriarty menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Raja tidak berbohong padanya 10 tahun yang lalu. Memang, orang jahat bisa hidup lebih lama daripada orang baik, tetapi Raja telah menyembunyikan sesuatu darinya. Di dunia itu, selain orang jahat dan orang baik, ada jenis orang lain, dan itu adalah orang-orang yang terlahir berbeda dari yang lain. Mereka hanyalah manusia biasa, baik mereka orang baik atau jahat. Jenis terakhir adalah para jenius. Mereka berdua adalah pahlawan sejarah dan bintang-bintang yang dapat dilihat di langit. Mereka mengerti itu. Moriarty menyadari bahwa keberadaannya sedikit menyedihkan. Pada saat yang sama, dia sadar bahwa dia tidak akan hidup sepanjang hari. Watson, aku ingin kamu mati. Tubuh Moriarty dilalap api hitam pekat. Api itu menghancurkan udara dan membakar seluruh angkasa, mengubahnya menjadi lubang hitam yang memancarkan gaya tarik yang kuat. Itu membentang ribuan meter dan sepenuhnya menggantikan langit. Lubang hitam super besar adalah kemampuan terkuat yang dikuasai oleh Raja Tikus Pemakan Surga. Itu adalah mantra tingkat platinum puncak. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk memajukan jurus itu ke tingkat berlian. Langit gelap gulita, dan bumi didorong oleh gravitasi yang tak terbatas. Pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam lubang hitam, dan bahkan rumah golem batu raksasa Watson, yang sebelumnya telah dia gabungkan, terangkat dengan goyah, dengan banyak yang tersedot ke dalam lubang hitam. Binatang pemanggil tingkat platinum yang tangguh dihancurkan di lubang hitam dalam waktu kurang dari sedetik, tidak meninggalkan ampas apapun. Seluruh alam semesta tampaknya telah terbalik. Langit telah berubah menjadi tanah, dan bumi telah berubah menjadi langit. Semuanya jatuh ke tanah. Lubang hitam adalah singularitas dari semua hal. Bahkan dapat menelan bintang-bintang, belum lagi seseorang atau kota. Akibat dari mantra itu cukup kuat untuk menghancurkan kota Black Moon, apalagi Watson, yang berada di pusat sihir. Baju besi ksatria kuno itu terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi potongan-potongan kain gelap yang diserap oleh lubang hitam. Rambutnya juga berkibar tertiup angin. Seolah-olah kulit kepalanya akan terkoyak. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya ke Moriarty dan menggenggamnya dengan lembut. Tanah orang mati diaktifkan. Seluruh kota Black Moon diselimuti kegelapan. Tanah orang mati, yang sebelumnya telah dia gabungkan, turun. Zombie yang tak terhitung jumlahnya berubah dari hantu menjadi makhluk nyata dan melompat ke langit satu demi satu. Mereka memblokir lubang hitam dengan tubuh mereka. Setelah lubang hitam menghancurkan lapisan awal mayat hidup, mereka dengan cepat dibangkitkan di tanah orang mati, dan mereka pergi untuk memblokir lubang hitam lagi. Mayat hidup menggunakan tubuh mereka untuk membangun tangga yang mengarah ke surga. Gelombang hitam mengikuti tangga yang menutupi langit, serta kapal mayat hidup yang besar. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya mencabik lubang hitam, dan kapal besar yang mengangkut orang mati berlayar melawan arus. Pemandangan yang seperti kiamat itu terpatri dalam di mata semua orang. Kemudian, kapal mayat hidup dan lubang hitam bertabrakan. Ledakan, Watson dengan cepat menutup tanah orang mati, membuatnya menjadi ilusi. Semua kejadian aneh menghilang dari kota bulan hitam, hanya menyisakan ledakan dahsyat dari dimensi lain.